Oke, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengar ya Selamat suara malam, Bang. saya? Dengar. Dengar jelas ya. Oke, kita mulai aja. Maaf, apa namanya, malam-malam ya, nggak mengganggu waktu istirahat kalian. Baik, pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang akar persamaan nonlinear ya, ya seperti yang sudah kalian ketahui bahwa eh, persamaan nonlinear ini berarti suatu persamaan yang eh, bentuk atau apa namanya bentuk dari variabel terikat, maaf, variabel bebasnya ya. Misalnya x itu eh, mempunyai apa namanya, mempunyai orde pangkat yang lebih daripada satu ya. Kita akan membuat eh, persamaan polinomial ya, misalnya seperti y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Itu bentuk khusus yang merupakan persamaan kuadrat atau persamaan persamaan lain yang kita sebut sebagai persamaan transendental. Ya. Nah, mengapa kita mempelajari eh, apa pencarian akar persamaan non-linear ini karena nanti dalam persamaan-persamaan matematis atau model matematis yang kita jumpai di bidang engineering itu nanti akan banyak yang berupa persamaan nonlinear. Sehingga kadang kita harus mencari ininya eh, nilai tertentu pada apa namanya eh, rentang tertentu yang akan menyebabkan persamaan tersebut sama dengan nol. Ya. Baik, saya coba share screen ya. Eh, Materi sudah saya share kepada kalian semua, termasuk video ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah melihatnya, eh, kita bisa lah lakukan ini dengan cepat ya. Sebentar, saya coba share screen. Eh, hmm, Sudah muncul eh, share screen saya? Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Eh, oke, baik, ini yang sudah saya sampaikan di video ya. Misalnya kita punya persamaan eh, ini order 3 X pangkat 3 minus 3 ya. Kemudian kita akan mencari berapa akar eh, persamaannya, atau kadang kita tuliskan fx sama dengan X pangkat 3 min 3 sama dengan 0. Itu. Eh, di sini eh, kita ingin mencari berapa sih nilai X-nya yang apa namanya yang akan menghasilkan fx-nya sama dengan 3 atau variabel bebasnya misalnya variabel terikatnya misalnya y itu sama dengan 0 ya. Ini kalau kita selesaikan secara analitik gampang ya, ini persamaan sederhana aja. X pangkat 3 sama dengan 3, 3-nya kita geser, kemudian kita akan mendapatkan X-nya adalah eh, akar pangkat 3 dari 3, jadi kita mendapatkan 1,44225. Lalu secara grafis ya seperti ini. Artinya kalau kita mempunyai apa namanya bentuk yang sederhana, kita bisa langsung mendapatkan solusi apa namanya solusi analitiknya, yang mana ini merupakan solusi eksak. Ya. Nah, kita akan eh, gunakan metode-metode eh, numeris untuk eh, mencari tahu nilai ini. Ya, jadi anggap nanti kita tidak mengetahui eh, nilai nilai eksaknya itu seberapa besar. Oke, nah kita akan mulai eh, dengan metode bisection. Jadi kalau Anda apa namanya Anda ingat dari dari pembahasan yang di video itu, kita terutama akan menggunakan dua metode utama ya. Yang pertama ini merupakan kita sebut sebagai metode yang
tertutup, ya. Yang pertama, kemudian yang kedua ini metode terbuka, ya. Ini keluarga besarnya seperti itu, metode tertutup, metode terbuka, atau yang tertutup ini seringkali kita sebut sebagai apa namanya metode bracketing, ya. Jadi bracket itu kan ada kurung ya, atau ngasih kurung gitu. Bracketing berarti nanti kita akan melakukan proses pengurungan yang di apa dikurung itu apa? Yang dikurung nanti akar persamaannya. Nah, kita akan membahas masing-masing dua eh, metode dari kedua keluarga ini, ya. Jadi yang pertama ini adalah apa namanya? eh, Ya, ini metode yang pertama untuk yang tertutup ini adalah dissection, ya. Kemudian nanti kita akan menggunakan regula falsi atau false position, ya, posisi eh, apa yang tidak sebenarnya, ya. Kemudian untuk metode terbuka nanti kita akan juga akan melihat ada dua metode. Yang pertama adalah metode eh, Newton-Raphson NR, biasanya kita singkat seperti itu. Yang kemudian yang keempat atau yang keempat dari keseluruhan atau kedua dari metode terbuka ini adalah metode secant, ya. Jadi ini apa namanya empat metode yang akan kita eh, gunakan. Nah, kita mulai dari yang pertama ini, ya. Ini untuk metode yang tertutup, intinya adalah kita harus memastikan bahwa akar dari persamaan yang akan kita cari itu harus berada di antara dua titik yang kita tetapkan. Jadi awalnya kita menetapkan suatu nilai, ya. Misalnya apa? Misalnya adalah nilai awal XL dan XU. Nah, kita harus memastikan bahwa kedua nilai tersebut, XL dan XU, itu akan mengurung akar. Artinya, atau kebalikannya, kita bisa mengatakan bahwa akar yang kita cari harus berada di antara XL dan XU. Intinya seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memastikan kalau kita punya nilai XL, kemudian kita cari apa? Kita cari fungsinya, ini fungsinya ya, fx-nya. Ini fungsinya fx. Pada titik XL, pada titik XL ini, ya, berarti nanti kita akan punya fungsi f XL. Kemudian pada titik XU, kita akan punya nilai f XU. Nah, kita akan yakin bahwa di antara kedua titik XL dan XU itu akan punya akar. Kalau apa? Kalau nilai fx ini, fxl dan fxu, itu tandanya berbeda. Ya. Karena tandanya berbeda, berarti nanti pasti di antara ini nanti akan ada titik apa namanya fx sama dengan nol. Nah, ini pasti akan motong kayak gini. Ini semua negatif semua, kemudian baru nol, kemudian menjadi positif. Ya. Jadi kita harus pastikan bahwa eh, masing-masing nilai fxl dan fxu ini punya nilai yang berbeda tandanya. Sehingga kalau kita kalikan fxl dengan fxu, ya, kita akan mendapatkan dikalikan dengan fxu, karena beda tanda, ini harus sama dengan nol. Apa harus lebih kecil daripada nol. Ini syarat yang tidak boleh diotak-atik. Ya. Jadi kalau kita apa namanya, kalau kita bisa memastikan nilai tersebut, berarti kita yakin bahwa paling tidak satu akar, ya, paling tidak satu akar itu pasti akan berada di antara XL dan XU. Karena kenapa saya katakan di sini paling tidak satu akar, ya bisa saja nanti fungsinya mungkin seperti ini, gitu kan. Nah, ini akan mengurung akar juga, karena di sini akan ada lebih dari eh, satu nilai X yang menyebabkan apa namanya nilai fx-nya sama dengan nol. Ya, bisa seperti itu. Nah, hanya aja nanti eh, solusi nanti yang akan kita dapatkan kalau kalau apa namanya di sini banyak akarnya mungkin tidak tidak akan akurat gitu ya. Kalau rentang XL dan XU-nya terlalu lebar. Oke. Nah, kemudian eh,
Nah, terus apa yang kita lakukan di sini? Kita akan melakukan proses pengulangan ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tadi di awal sudah menentukan nilai apa namanya? Nilai ini XL ya. L-nya ini maksudnya left ya. Jadi XL ini left, kiri, U ini eh, atau lower ya, sorry maaf, bukan left. Ini lower, itu yang rendah. Kalau XU ini upper itu ya. Maksudnya seperti itu ya, bagian atas. Atau ada yang nyebut juga kiri kanan sama aja. Pengertiannya gitu. Intinya adalah dua apa namanya? Dua nilai eh, nilai X. Jadi kita punya nilai awal ini XL, kita bisa menentukan FXU di sini, apa FXL di sini. Kemudian kita punya nilai XU, kemudian kita bisa menentukan nilai FXU. Nah, kita akan melakukan bisection. Kita bisa ini kan, uraikan kalau B itu berarti kan dua ya. Section ini berarti pembagian, ya. Dua bagian atau ya pembagian atau semacam itulah ya. Artinya apa? Artinya kita bisa menentukan bahwa di antara XL dengan XU, ini kemudian kita bagi menjadi dua. Ini yang kita sebut sebagai XR. Jadi ini saya tuliskan di situ ya, XL plus XU dibagi dua, kita dapatkan nilai ini. Setelah itu, tentunya kita cari apa? Kita cari F XR ini. Nah, kemudian kita uji. Ujinya bagaimana? Ujinya seperti yang saya tuliskan di algoritma di sini. Ini ya, ini kan tadi sudah kita lakukan ya langkah kedua. Kita lihat di bagian ini. Apakah Fxl dikalikan Fxr itu kurang dari 0 atau tidak? Jadi yang kita lihat di sini, ini Fxl ya. Fxl ini dikali dengan ini apakah lebih kecil dari 0 atau tidak? Kalau tidak, kalau tidak, artinya apa? Artinya di antara dua nilai tersebut tidak ada akarnya. Kan gampang gitu kan? Kalau di antara XL dengan XR ini, ya perkaliannya, sorry ya, perkalian FXL dengan FXR ini nilainya negatif, kurang dari 0, berarti di antara XL dengan XR, ini pasti nanti akan ada akarnya. Ya, gimana itu? Ya nanti kita cari lagi gitu kan. Nah, jadi kalau contoh di sini, ini kan tidak ada akarnya, gitu kan? Jadi kalau mengapa? Karena FXL-nya negatif, FXR-nya juga negatif. Jadi kalau dikalikan hasilnya positif. Jadi ini di antara XL dengan XR tidak ada akar baru, apa, tidak ada akarnya. Sehingga ini tentunya kita bisa putuskan nilai ini ya tidak akan dipakai gitu kan antara XL dengan XR. Gampang gitu. Artinya akar yang kita cari itu akan berada di antara XR dengan XU. Pasti kayak gitu. Ya. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Berarti batas bawahnya XL-nya kita geser dari yang tadinya di sini, kita geser ke sini. Artinya XR atau XL yang baru, ya XL baru, ini akan sama dengan XR. Gitu. Nah, terus kita ulangi lagi gitu kan. Kita ulangi lagi, eh, kita cari X anu yang baru, XR yang baru ya, ini yang berada di tengah-tengah antara ini dengan ini. Ya. Titiknya di mana? Titiknya di sini, tuh kan?
Ini yang kita sebut sebagai XR, ya. XR yang iterasi berikutnya, ya. Tadi kan iterasi yang eh, apa namanya, ya, awalnya, ya. Ini berarti nanti iterasi berikutnya. Nah, terus kita cek lagi, gitu kan? Nah, kita cek di sini, ternyata eh, di sini F-nya, FXR-nya ini juga negatif. Berarti kalau kita kalikan antara ini, ya, FXR ini kan berarti menjadi FXL, ya. Kita kalikan ini dengan ini, hasilnya menjadi positif lagi. Kalau positif berarti tidak ada ininya, tidak ada apa namanya, tidak ada akarnya di antara sini dengan sini. Ya, berarti ini dihilangkan lagi. Ya. Nah, berarti kita geser XR-nya, kita geser ke sini. Maaf, apa, XL-nya kita geser ke sini. Batas bawahnya kita geser ke sini. Nah, setelah kita geser ke sini, berarti lanjut ke iterasi berikutnya. Kita ambil nilai tengahnya di antara nilai ini dengan ini, ya. Misalnya kita dapatkan nilai bagian ini. Ini yang kita dapatkan. Kemudian ini menjadi nilai XR, ya. Dan itu kemudian kita dapatkan nilai F. XR-nya di sini. Nah, ini ternyata positif, gitu kan. Jadi kalau apa namanya, ini positif, kemudian yang di sebelah sini adalah negatif, ya. Berarti kan yang kita kalikan kan yang ini kan, selalu yang sebelah kiri FXL dikalikan dengan nilai tengahnya di sini, FXR. Ini kita kalikan, ini hasilnya adalah negatif. Berarti akar dari persamaan itu pasti berada di antara ini. Kalau berada di sini, maka yang di ini, di antara XR dengan XU, ini pasti nggak ada akarnya. Ya, jadi kita coret ininya, rentang di sini, kemudian nilai XU-nya kita geser ke sini. Jadi batas atasnya bergeser. Kayak gitu. Nah, lanjutannya bagaimana? Ya, kembali lagi. X-nya kita bagi dua di sini, ya nanti plus minus kayak gitu. Mana yang akan apa namanya, menyebabkan perkalian antara FXL dengan FXR itu kurang dari nol. Ya, jadi yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah geser kiri, geser kanan, kayak gitu, ya. Di apa namanya, mencoba untuk melakukan pengurungan. Ya, semakin lama semakin sempit begitu, sampai apa? Sampai kita mendapatkan menghentikan perhitungan, ya. Ini kita menghentikan perhitungan. Bagaimana kita menghentikan perhitungannya? Ya, kita menggunakan galat, menghitung galat apa namanya, eh, galat hampirannya, ya. Atau epsilon A, ya. Nah, berapa nilainya yang tergantung kita, seperti yang sudah saya katakan di apa namanya, pertemuan sebelumnya. Ya, gitu. Nah, artinya dengan cara seperti ini kan semakin lama semakin kecil nih, apa namanya, jarak antar ininya, ya, jarak antar titik XL, XU-nya semakin lama semakin kecil. Kemudian kalau sudah konvergen gitu, ya nanti kita akan mendapatkan titik yang kita cari. Artinya dengan cara seperti ini, bisection, kita pasti akan mempunyai jaminan bahwa akar dari persamaan itu pasti ditemukan, ya. Tinggal kita menentukan apa namanya, eh, seberapa tingkat ketelitian yang perlu kita apa kita cari, ya. Seperti itu. Ini pasti pasti akan ketemu. Cuma mungkin nanti akan lama cara apa namanya, proses untuk menghitungnya itu, ya. Nah, ini tadi sudah saya singgung, ya, kriteria penghentiannya seperti ini, dan kita dapatkan nilai epsilon A-nya, ya. Galat, kita menggunakan galat pendekatan atau galat hampiran relatifnya. Nah, kemudian kita akan selesai kalau nilai epsilon A di sini lebih rendah atau sama dengan nilai epsilon S, yang mana ini yang kita tentukan sebagai
batas konvergensi. Ya, seperti itu. Oke, ini ya keunggulan kelemahan. Keunggulan tadi sudah saya sebutkan ya, pasti kita akan mendapatkan solusi. Ya, kelemahannya konvergensinya lambat, artinya Anda perlu apa namanya melakukan banyak langkah sebelum kita mendapatkan eh, hasil atau akar persamaan. Oke, nah ini kelemahan yang lain adalah kalau tebakan awalnya itu dekat dengan akar solusi, tapi konvergensinya akan lebih lambat lagi. Ini yang yang apa namanya, yang cukup eh, apa cukup kadang menjadi problem juga ya. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, ya, ternyata kita ngambil rentangnya yang satu di sini, satu di sini. Nah, ini kan dekat sekali nih sebenarnya, ya. Yang sebelah sini ini sudah dekat dengan akar. Tapi karena kita menggunakan bisection, berarti ini kita bagi dua itu, kemudian di bagian ini, ya. Kita bisa lihat lah, ya, dari grafiknya aja. Dari sini kita bagi dua lagi di sini. Kita bagi dua lagi di sini. Bagi dua lagi di sini. Terus jadi semakin lama semakin mengecil, tapi nggak kena ininya apa namanya akarnya itu. Jadi prosesnya mungkin lama di sini. Kalau tebakan kita dekat dengan ininya, dekat dengan apa namanya akarnya. Kemudian yang berikutnya, kadang susah kita mendapatkan eh, tebakan awalnya ya. Ini salah satu problem ya, karena kita harus punya syarat ini kan ya, perkalian fxl kalikan fxu harus negatif. Problemnya misalnya ya, ini contoh yang sederhana, kalau kita punya persamaan y sama dengan x kuadrat, kita pasti tahu ini kan, sebenarnya akarnya ada di x sama dengan 0 gitu kan. Anggap kita nggak tahu. Ini hanya untuk ilustrasi, misalnya seperti ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita menebak, misalnya yang satunya x XL-nya -2, yang satu di sini ya, ini sebagai XU, ini -2. Apa yang kita dapatkan? F-nya ini positif, F-nya di sini juga positif. Ya. Jadi kalau dikalikan, ini tidak memenuhi. Anda geser lagi, mau nyari akar itu kan, mungkin dari sini sampai sini. Ini juga nggak ketemu lagi karena ini positif. Atau mungkin, oh kayaknya nggak, bukan di antara ini deh, antara apa minus minus sampai positif. Kita coba antara yang positif positif, misalnya dari sini sampai sini. Ini juga positif lagi, ya nilai F-nya, perkaliannya. Atau oh kayaknya yang ini nggak mungkin gitu kan. Kita coba di sini gitu kan, di sini dengan di sini misalnya. Ini juga positif. Ya ini kan akhirnya susah kita mendapatkan karena apa? Tebakan awal eh, apa namanya dengan kasus yang seperti ini eh, berapapun nilai tebakan awalnya kita tidak akan mendapatkan nilai hasil kali ini kurang dari nol. Ya. Jadi kadang kita bisa mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan tebakan awalnya. Kemudian ini fungsi berubah tanda tapi tidak ada akarnya. Ya, jadi apa namanya? Oops. Sorry. Eh, bentar. Jadi ini fungsinya berubah tanda, yang satu ini apa namanya positif terus di sini negatif terus, tapi apa namanya ini kebalikan yang tadi ya, fx dikalikan dengan fxl kalikan fx u-nya ini pasti kurang dari nol. Tapi kalau kita lihat di sini ini semuanya asimtot ya. Jadi tidak ada apa namanya tidak ada akar dari baik dari kurva ini maupun dari kurva ini. Ya, tidak ada yang bersinggungan dengan apa namanya y sama dengan nol. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Oke, baik. Jadi ini sekedar ilustrasi aja ya. Ini tadi kita sudah mendapatkan nilai solusi analitiknya ya, dari persamaan ini x pangkat 3 minus 3.
tebakan awal kita di XL sama dengan 0, XU sama dengan 2, kemudian dilakukan iterasi. Ini kalau Anda diminta untuk latihan ya, tapi kalau kita lihat dari perhitungan apa namanya Excel-nya kira-kira seperti ini. Ya, ini tebakan awal ini L, batas kirinya ini U, batas kanannya ini XR-nya ya. Jadi kalau batas kirinya 0, batas bawahnya ya, sorry, batas bawahnya 0, batas atasnya 2, berarti yang nilai tengahnya kan setengah, 1 ya, setengah setengah dari 0 plus 2 ya, jadi kita dapatkan 1 sih. Ya, jadi kita masukkan persamaan F di titik 0 dan F di titik 3, kita dapatkan ini minus 3 dan minus 2 ya. Ini pasti akan ada akar ya, karena ini kan perkaliannya eh, apa namanya min 3 dengan 5 ini adalah min 15, jadi pasti ada akar di antara ini dengan ini. Kalau kita cari F di titik ini, kita akan mendapatkan minus 2. Nah, kemudian kita kalikan apa? Kita kalikan yang ini. Yang lower, bagian bawah dikalikan dengan R-nya, kita dapatkan 6. Nah, karena 6 positif, berarti tidak ada akar di antara 1, mana? Di antara 0 sampai dengan 1. Ya. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita geser posisi batas bawahnya sama dengan nilai XR. Nah, makanya ini berubah menjadi 1 di sini. Oke. Batas atasnya ini tidak berubah. Ya. Ini kita cari nilai tengahnya, kita dapatkan 1,5 ya, masing-masing dilihat ini nilai F-nya. Kemudian ini kita kalikan FXL-nya dengan FXR ini ya, nilai ini kita dapatkan minus 0,75. Nah, karena minus 0,75 berarti ini nilainya negatif, berarti di antara 1 sampai dengan 1,5 itu akan ada akarnya. Antara 1,5 dengan 2 itu tidak ada akarnya. Sehingga batas atasnya yang tadinya 2 kita geser menjadi 1,5. Ya, ya di sini 1,5-nya kita geser ke sini. Kemudian yang ini batas bawahnya ya tidak kita geser. Ya. Demikian seterusnya. Ya. Dan kita lakukan berulang-ulang, kemudian kita hitung nilai galatnya ya ini apa namanya langkah yang iterasi yang pertama ini kita dapatkan 33,33%, berikutnya adalah 20% dan seterusnya. Nah, tergantung kita akan mencari berapa persen galat yang kita tetapkan ya. Nah, misalnya di sini kita ingin mencari nilai 10 pangkat minus 5 mungkin ya, jadi 0,001% gitu. Jadi kalau di bawah itu kita sudah anggap apa namanya, sudah kita anggap konvergen. Ternyata ini batas batasnya adalah di iterasi ke 16. Ya, jadi 16 kali proses iterasinya kita akan mendapatkan hasil yang konvergen di angka 1,44225 ya. Kayak gitu. Kemudian berikutnya kita punya metode regula falsi ya. Ini false position ini mirip seperti apa namanya bisection, cuma bedanya adalah yang dibagi itu bukan nilai XL dan XU atau nilai X di antara ini ya. Ini kita tidak bagi dua di situ, tapi yang akan kita lihat di sini adalah ininya. Jadi kita mengambil apa namanya persamaan linear antara batas eh, kiri atau bawah dengan batas atas di sini ya. Kemudian kita hitung, kita tetapkan nilai XR-nya di sini sebagai titik potongnya ya. Nah, kembali setelah itu langkahnya untuk menentukan di mana letak akar itu sama seperti bisection ya. Kita cari perkalian antara FXL dengan FXU begitu ya. Kalau negatif berarti di situ ada akar sehingga XU digeser. Kalau perkaliannya positif berarti tidak ada akar, maka XL-nya diganti menjadi digeser ke posisi XR ya, seperti ini. Nah, ini
Ini tampaknya di sini apa namanya eh, kita punya anu ya apa namanya ini. Nah, kita bisa hitung di sini bagaimana kita menentukan eh, XR-nya. Nah, ya, jadi XR-nya akan kita dapatkan sama dengan XU dikurangi dengan itu, ya, FXU kalikan XL min XU dibagi FXL dikurangi eh, FXU. Oke, nah, itu dilakukan berulang-ulang, ya. Perbedaannya hanya di apa namanya memperkirakan nilai ininya. Ini yang membedakan, ya. Kalau langkah selanjutnya apa sama persis. Oke, kemudian apa namanya? Nah, kita juga bisa melihat di sini kalau untuk kasus yang sama, ya, eh, persamaannya sama, kemudian batas eh, bawahnya juga sama, ya, dari 0 dan 2. Langkahnya yang bedakan nanti adalah di penentuan XR-nya, ya. Kalau tadi kan pas di tengah-tengah ya 0,5, ya ini kemudian kita dapatkan di 0,75. Nah, yang membedakan di sini sekarang karena apa namanya? Karena yang digeser itu adalah berdasarkan apa? Garis potongnya itu, maka kemungkinan kita akan mendapatkan langkah yang lebih cepat dibandingkan dengan metode bisection. Kita bisa melihat di sini sampai dengan langkah ke-11 ini sudah bisa konvergen. Oke, eh, metode yang ketiga di sini kita sebut sebagai apa namanya? Metode Newton-Raphson. Ini merupakan bagian dari open method, ya, atau metode terbuka, ya. Tadi saya sudah menyinggung, ya, metode terbuka. Mengapa kita sebut metode terbuka? Karena kita tidak membutuhkan dua titik yang mengurung akar. Terserah kita akan menentukan tebakannya di mana, tebakan awalnya titik X itu ada di mana, kemudian hanya satu aja yang kita gunakan. Selanjutnya kita biarkan prosesnya berjalan, ya, atau mengalami apa namanya iterasi, ya. Jadi anggap kita punya titik XI, ya, ini tebakan kita, ya, maka fx-nya di sini, ya. Kemudian yang kita lakukan adalah apa? Mencari garis singgung pada titik ini fxi, ya. Karena garis singgung di sini dia punya gradien atau slope sebesar apa? Sebesar ini f aksen xi. Ini gradien dari persamaan garis singgungnya, ya. Nah, persamaan apa namanya garis singgung ini kemudian nanti akan memotong pada saat fx sama dengan 0 ketika x itu sama dengan xi+1, ya. Artinya kita sebenarnya ingin mau mencari ini kan. Mencari ini dulu berapa. Jadi nilai x pada langkah berikutnya itu berdasarkan apa namanya penentuan garis singgung ini. Nah, jadi kita bisa apa namanya bisa kita lihat di sini. Ini bagaimana kita menghitung slope-nya. Kemudian berarti kita bisa menuliskan bahwa titik xi+1 itu akan sama dengan xi nilai yang sebelumnya dikurangi dengan fxi dibagi dengan f aksen xi. Jadi ini bentuk turunannya, turunan pada titik sebelumnya. Jadi kita hanya cukup perlu satu ini saja, perlu satu apa namanya satu titik saja, kemudian itu akan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau misalnya seperti ini tadi, kok hilang anunya, grafiknya mana? Nah, bentar. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya mau diteruskan ya nanti ini kan seperti ini kan. Ini ke sana, ya. Kemudian dicari ininya, gradiennya, ya. Mungkin akan seperti ini. Nah, berarti XI
plus 1 berikutnya, atau berarti ini menjadi XI plus 2 ya sebenarnya ya. Di titik ini, gitu kan. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita cari lagi kayak gini, ke atas, cari garis singgungnya, ini nanti akan ke sini. Jadi kita akan bisa melihat kayaknya metode Newton-Raphson ini akan bisa lebih cepat untuk menuju ke akar yang kita cari. Ya. Nah, seperti itu. Eh, ayo, next-nya. Ya, jadi kita lakukan proses ini, proses apa namanya, proses iterasi ya. Setiap proses iterasi kita melakukan beberapa langkah ya. Kita tentukan turunannya dulu, kemudian kita hitung nilai XI plus 1 ya, berdasarkan formula ini. Kembali kemudian setelah kita dapatkan XI plus 1, kita hitung galatnya. Kalau galatnya masih lebih besar daripada batas toleransi epsilon S, kita ulangi lagi ke sini, ya. Tapi nilainya berarti yang tadinya XI plus 1 berubah menjadi XI. Ya. Jadi artinya kalau kita punya tebakan awal nilainya adalah X0, misalnya sama dengan 1, kemudian kita hitung apa? Kita hitung X1. Misalnya nilainya 1,5 misalnya gitu ya. Nah, sudah ini berarti kan iterasi pertama. Ternyata galatnya masih besar. Nah, kita hitung lagi, kita ulangi lagi untuk mencari apa? X2 misalnya, iterasi kedua. Mungkin kita dapatkan di 1,37 misalnya. Dan seterusnya. Mungkin nanti akan semakin lama nanti X3-nya mungkin nanti akan apa namanya mengecil lagi kayak gitu. Semakin lama semakin semakin eh, ya semakin mendekati akar persamaan. Ya. Keunggulannya konvergen, cepat, ya, dan hanya memerlukan satu tebakan saja. Kelemahannya apa? Kelemahannya divergen. Ya, kalau kita menjumpai titik infleksi, artinya kalau turunan keduanya itu sama dengan 0 seperti ini. Ya. Ini titik infleksi ya. Jadi tadinya ke sana terus kemudian kayak geser berubah ya. Lalu nanti kayak gini lagi. Nah, jadi kalau kita hitung apa namanya? eh, kita hitung ininya x0-nya di sini ya. Kita f x0-nya di sini, kemudian kita cari gradiennya ya, motong di sini. Ya, kita dapatkan menjadi x1. Dari x1 kita cari f x1 di sini. Kita cari apa namanya? Garis singgungnya. Kita dapatkan titik potongnya di sini, ini menjadi X2. Berarti Fx2-nya di sini. Ya. Kita cari titik potongnya berdasarkan ini, garis singgung ini. Kita dapatkan apa? Nanti di sini. Ya. Begini lagi, ini ke sini, nanti akan menjauh. Nah, ini yang kemudian kita dapatkan sebagai apa? Sebagai nilai yang divergen. Ya. Jadi tidak mendekati nilai ini, tapi semakin lama semakin jauh. Atau ini salah satu problemnya, kalau kemudian kita mendapatkan turunan pertamanya itu sama dengan nol. Dan ini kadang susah kita ini kan, mungkin susah kita apa namanya kita prediksi di awal begitu ya. Artinya setelah sekian iterasi nanti ternyata turunannya sama dengan nol. Karena kalau turunannya sama dengan nol, maka garis singgungnya ini nanti akan sifatnya adalah horizontal. Kalau horizontal, berarti kita tidak menemukan titik potong dengan sumbu X. Ya, kayak gitu. Atau bisa juga problemnya adalah ini, yang ketiga, ini adalah osilasi di sekitar suatu titik. Jadi ini bola balik aja ini dari X0 ke sini, kemudian dari sini kita dapatkan X1, ya, kemudian S1 sini dapatkan X2, X2 kita dapatkan X3, ke sini kemudian ke sana dapatkan X4, ya, X4 ke sana, terus nanti akan ke sana, X5, terus ke sana nanti akan balik lagi ke sini. Nah, ya. Jadi nanti mungkin apa namanya di sini akan berputar-putar ketika mendapatkan suatu eh, kebetulan berada di sekitar titik maksima atau ini minima ya. Ini minima lokal ya, nilai minimum yang
lokal, ini bukan yang minimal di keseluruhan rentang fungsinya itu. Ini titik maksimal lokal, ya. Dan akarnya di mana? Akarnya di sini. Tapi proses iterasinya bolak-balik di daerah di sekitar sini. Atau yang berikutnya yang kita sebut sebagai eh, root jumping, ya. Berarti kalau kita melihat di sini, ini suatu fungsi, fungsinya osilatori, ya, ada berosilasi dan mempunyai beberapa apa namanya, berapa akar di sini. Tapi ternyata dari tebakan kita di sini, ini akan nilai x0, kita akan dapatkan x1 di sini, ya. Kita dapatkan nanti berikutnya adalah x2 ke sana, ya. Artinya apa? Dari sini x0 ke x1 ini sudah melewati ini, ya. Berikutnya ini tidak mengarah mendekat ke sana, ya, tapi ternyata semakin menjauh ke x2 di sini. Artinya apa? Di sini ada akar yang dilompati. Mungkin nanti suatu ketika akan ketemu, tapi justru mungkin ketemunya barangkali yang akar yang ada di sini ini mungkin nanti akan osilasi, ya gitu. Mungkin bisa jadi akan ketemu di sekitar sini, tapi kita tidak mendapatkan akar-akar yang berada di dekat, lebih dekat dengan X0 gitu, ya. Oke. Ini problem yang sama. Gitu. Nah, kita bisa melihat di sini, ini nilai X-nya, XI-nya, jadi tebakan awalnya di titik X sama dengan 2. Ini nilai F-nya 5, kemudian ini turunannya 12, ya. Dan ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa iterasinya selesai pada iterasi yang keempat. Ya. Jadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode bisection maupun metode eh, regular falsi. Oke, ada pertanyaan terkait dengan metode NR atau Newton-Raphson? Ya ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut yang terakhir, ya. Yang terakhir di sini adalah metode secant. Metode secant ini dimaksudkan untuk mengatasi salah satu kelemahan dari metode Newton-Raphson. Apa? Yang ini. Ya. Seperti yang tadi kita ketahui, kadang f aksen x-nya itu sama dengan 0. Jadi kita tidak mendapatkan apa namanya akar persamaan. Sehingga apa yang dilakukan adalah kita mengubah f aksen x ini, kita tidak mencari nilai turunan yang sesungguhnya berdasarkan penurunan fungsi, tapi kita melakukan pendekatan atau hampiran terhadap f aksen. Ya. Eh, jadi di sini apa yang kita lakukan sekarang adalah kita menggunakan dua titik, ya, tapi tidak harus melakukan bracketing. Kalau Newton-Raphson hanya menggunakan satu titik saja, regular falsi menggunakan dua titik, tapi harus bracketing. Secant ini juga menggunakan dua titik, tapi tidak harus bracketing, tidak harus mengurung akar. Ya, jadi tidak ada syarat untuk mencari hasil kali antara fxl dengan fxr, fxu, maaf. Ya. Jadi yang kita apa namanya kita tentukan adalah dua nilai awal yang kita sebut sebagai xi-1 dan xi, x indeks i di sini. Ya. Nah, dari dua itu kemudian kita cari apa? Kita cari titik potongnya di sini. Ya, jadi sini kita hubungkan, kita dapatkan ini. Ya. Nah, jadi kita menggunakan pendekatan backward difference, ya, atau apa namanya eh, beda ke belakang. Ya. Jadi nilai turunan itu kita eh, gunakan pendekatan dengan fx I-1 dikurangi fxi dibagi dengan xi-1 dikurangi xi. Nah, nilai ini yang kemudian kita apa namanya kita substitusikan ke persamaan eh, satu ini di bentuk turunan ini, ya. Jadi kita substitusikan ke situ, kita akan mendapatkan bentuk xi plus satunya sama dengan ini, ya. Xi plus 1 sama dengan xi dikurangi ini. Oke. Jadi mirip seperti apa namanya? Mirip seperti Newton-Raphson. Yang membedakan adalah di bagaimana kita merumuskan nilai xi plus 1. Kalau langkah, ya tentunya yang ini, ya, batas bawah batas atasnya, ya.
Jadi dua hal ini yang membedakan dengan Newton-Raphson. Kemudian kalau langkah ketiganya mencari galat, mencari apa namanya eh, proses kapan berhentinya itu juga ini ya sudah di sama seperti Newton-Raphson. Oke. Nah, ini kita lihat apa namanya perbedaan ya antara regula falsi dengan metode apa metode secant gitu ya. Jadi kalau regula falsi kita harus pastikan ininya bahwa fx dua nilai x tebakan itu harus berada apa di antara akar ini ya. Ini harus dipastikan seperti itu. Kalau secant tidak harus ya. Tapi ini contohnya ini pas dibuat sama ya. Jadi xi-1 dengan xi-nya ini berada di antara akarnya ini ya. Nah, jadi kalau kalau kita perhatikan ini kita mendapatkan apa namanya? Mendapatkan titik XR-nya di sini ya. Setelah itu eh, apa namanya? Kita lihat ini kan berarti FXR-nya di sini ya. Kita akan milih XL dengan XR ini karena perkaliannya negatif ya. Seperti ini. Baru kemudian kita cari XR yang baru. Nah, kalau yang apa namanya? Eh, yang second di sini ya. Kita dapatkan titiknya ini ya. Kemudian di sini kita ambil nilai fx-nya ya. Nah, baru kemudian ini kita hubungkan dengan nilai yang baru di sini. Ya, jadi kita set ya, kita tarik ke sana untuk mendapatkan nilai XR-nya. Ya, jadi di sini perbedaannya ya, bagaimana kita menentukan nilai XR antara regula falsi dengan secant. Nah, kalau kita perhatikan ininya, perhatikan apa namanya galat relatif ya. Ini untuk atau kita bandingkan keempat metode yang tadi sudah kita eh, bicarakan ya. Ini contoh kalau misalnya kita menggunakan persamaan ini fx sama dengan eksponen minus x dikurangi x dan kita bisa melihat bagaimana perubahan eh, apa namanya galat ya perubahan galat terhadap iterasi ya. Ini kayaknya dua ya. Ini setiap ini dua ya, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Ya, jadi ini setiap setiap apa tick marknya ini menyatakan dua iterasi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dissection ini membutuhkan iterasi yang paling panjang ya, jadi sekitar 20 iterasi ya, perkiraannya di sini ya. False position ini lebih cepat ya, jadi ini 8 ya ini 8 iterasi. Ini sama-sama apa namanya? Sama-sama metode terbuka. Newton-Raphson ini yang paling cepat ini ya. Ini di 3 iterasi. Kemudian metode secant ini di 4 iterasi. Ya. Jadi di sini Anda bisa perhatikan ya metode bisection dan false position plusnya apa? Plusnya ini pasti pasti dapat akar. Intinya di situ lah. Akarnya pasti akan ketemu. Plusnya di situ. Minusnya apa? Lambat. Ya. Eh, ini untuk yang apa namanya? Ini metode bracketing ya. Anda lihat di sini. Tapi kalau secant dan apa namanya dan Newton-Raphson plusnya apa? Ini cepat. Ya. Cuma ya negatifnya adalah mungkin kita apa namanya bisa saja tidak mendapatkan solusi kalau untuk Newton-Raphson. Ya. Mungkin akan divergen itu. Secant juga kasusnya akan serupa. Ya. Nah, seperti halnya dengan Newton-Raphson. Jadi di sini mungkin bisa bisa tidak konvergen dalam arti ya akarnya tidak dapat ya, tidak dapat akarnya.
Ada kemungkinan seperti itu. Nah, mana yang sesuai? Ya tentunya tergantung dari problem yang kita hadapi. Kalau kita melakukan perhitungan numerik, biasanya orang akan mencoba untuk menggunakan ini dulu, ya. Kecuali apa? Kecuali eh, apa namanya? Fungsi yang digunakan itu fungsi yang agak susah untuk dihitung secara analitis karena kita kan perlu mengevaluasi nilai f aksen x-nya ya. Nah, ini mungkin susah didapat gitu. Sehingga kita tidak bisa menggunakan Newton Raphson. Atau problemnya mungkin ya tidak konvergen karena kemudian hasilnya adalah apa namanya? Pembaginya f aksennya sama dengan nol ya. Ini kemungkinan ini seperti itu. Jadi biasanya orang mengarah ke sini dulu. Kalau tidak nanti akan bergerak ke sana. Ya, mana yang lebih lebih apa namanya lebih bisection ini yang paling sederhana ya. Jadi kalau kita buat apa namanya buat penyelesaiannya baik itu pakai Excel, pakai Python atau bahasa pemrograman lain ini yang paling mudah bisection ya. Jadi kalau apa namanya eh, problemnya sebenarnya tidak terlalu rumit sih sebenarnya ini antara 3 iterasi dengan 20 iterasi sebenarnya tidak terlalu masalah kalau kita menggunakan komputer ya. Kalau pakai manual sih mungkin ya lumayan lah ya tiga kali ngitung versus 20 kali ngitung mengulang-ulang ya lumayan. Tapi kalau pakai komputer ya antara ini dengan ini tidak terlalu jauh berbeda. Untuk kasus sederhana ini ya. Kalau kasusnya apa namanya kasusnya kompleks ya mungkin tidak cukup hanya 20 iterasi. Mungkin sampai sekian ratus iterasi baru atau mungkin ribu ya baru selesai pakai bisection. Oke, ada eh, pertanyaan dari Anda? Kalau mau nanya, Ya, silakan. berarti empat metode ini tuh akan berfungsi kalau misalkan eh, akar-akar dari suatu fungsi itu cuma ada satu, dua atau lebih. Ya, eh, ini akan memang akan apa namanya eh, akan ya efektif gitu ya bisa dikatakan ya. Kalau hanya satu akar gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya kalau akarnya banyak bagaimana gitu kan? Selama kita sebenarnya bisa apa namanya menetapkan kalau yang bracketing ya itu mungkin pas gitu di antara satu akar saja ya mungkin bisa ini apa namanya bisa efektif gitu. Tapi kalau ternyata rentang XL dengan XU-nya terlalu lebar ya nanti pasti akan ada yang terlewatkan gitu kan. Ya, untuk metode yang terbuka juga demikian. Ya, Anda tadi kan juga bisa melihat kan ada problem apa namanya root jumping itu ya, yang kemudian ada titik-titik yang tidak ini. Memang kalau kalau mau seperti itu bagaimana? Nah, ini yang sebenarnya kalau apa namanya eh ini saya contohkan ini, misalnya untuk tapi mungkin kita tidak akan membahas sampai sampai sini ya. Ini sudah saya share juga, tapi mungkin silakan kalau Anda apa namanya kurios ya dengan cara ini. Apa namanya? Misalnya fungsinya seperti ini x pangkat 4 min 5 x pangkat 3 ya. Ini kan akarnya berarti ada berapa? Kalau Anda membayangkan di sini x-nya order 4 pasti akarnya ada 4 gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya ini diplot fungsi anu, ini kelihatannya hanya akan ada 2. Karena apa? Kita punya 2 akar real dan 2 akar kompleks. Nah, akar kompleks ini nanti akan susah untuk dihitung secara apa namanya? Secara bukan tidak mungkin, tapi mungkin dengan cara yang kita lakukan ini. Ya. Nah, jadi ada metode yang kita sebut sebagai metode Bairstow. Ya, itu kalau kita punya apa namanya? Punya polinom gitu, nanti kita bisa menentukan semua apa namanya? Semua akar persamaan yang kita ini kan, yang kita cari tersebut. Ya.
Apa namanya agak sedikit rumit karena di sini ada proses apa namanya pengulangan yang pengulangan yang iteratifnya itu ya. Iteratifnya itu mungkin agak agak sedikit rumit dibandingkan dengan yang 4 metode yang tadi. Ya. Eh, Bahkan dengan metode ini, yang metode Bairstow ini, kita bisa mendapatkan apa namanya, mendapatkan akar yang nilainya imajiner. Ya. Jadi Anda bisa lihat di contoh ini latihan karena ini solusi dari latihannya juga sudah saya share juga ya. Jadi kita punya polinomial seperti ini. Kita menggunakan tebakan awal ini ya, R-nya 0,5, S-nya min 0,5, kemudian kita lakukan proses ini iterasi pertama, iterasi langkahnya itu, kemudian berikutnya, terus nanti akhirnya ini sampai dengan 11 kali iterasi begitu. 11 kali iterasi kita akan mendapatkan, aduh, mana ini? Kita akan mendapatkan apa akar ini ya, X1, X2 yang bersifat real dan X3 dan X4-nya yang bernilai eh, kompleks. Ya, ini dengan ini. Jadi silakan kalau apa namanya, kalau Anda eh, tertarik ya untuk mencari semua akarnya, bisa menggunakan metode metode ini, metode Bairstow ini. Tapi kalau apa namanya yang kita batasi ya untuk perkuliahan kita ini, kita hanya akan tidak masuk yang ke Bairstow ini, tapi kita hanya akan batasi untuk 4 metode yang sudah kita bahas tadi. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya ingin Anda latihan sedikit gitu ya. Eh, kita melakukan diskusi ya. Saya akan bagi Anda ke apa namanya ke breakout room gitu sesuai dengan kelompok eh, masing-masing ya. Kemudian apa namanya Anda coba ini fungsinya sederhana. Jadi ini sebenarnya juga cepat diselesaikan. Jadi kita punya persamaan X dikurangi 2 eksponen minus X. Kemudian Anda coba untuk menghitung menggunakan metode secant dan metode Newton-Raphson. Ya, kalau yang metode secant eh, kita gunakan 2 titik, ya, xi min satunya di titik 0, kemudian nilai xi-nya sama dengan 1. Kemudian kalau untuk yang metode Newton-Raphson ini apa nilai tebakan awalnya adalah xi sama dengan 1. Ya. Ini cukup lakukan sampai 3 iterasi pertama aja. Tapi kayaknya ini sudah anu kok, sudah konvergen ini sampai 3 iterasi. Paling 3 atau 4 iterasi itu sudah konvergen. Jadi Anda lakukan sampai 3 iterasi saja. Kemudian Anda hitung nilai galatnya di setiap langkah iterasi dan gunakan ketelitian 5 angka desimal. Oke, eh, ini saya pikir juga cepat ngitungnya karena apa namanya nggak rumit ini fungsinya. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita buka breakout room-nya ya. Ini ada 11 grup. Jadi silakan Anda nanti masuk ke grup masing-masing ya. Setelah saya share ini ya. Kemudian coba Anda diskusikan dengan teman kalian dalam satu grup ya. Nanti hasilnya silakan dikirim ke saya gitu. Apa namanya? Sebenarnya saya mau nganukan di Elok tapi karena tadi grupnya belum belum anu ya, belum belum lengkap, ada yang belum terisi begitu, jadi belum
saya ini kan saya bagi kelompoknya di apa di Elok. Jadi nanti silakan hasilnya Anda kirim japri aja ke WA saya ya. Oke, ini saya buka anunya ya, buka berikutnya. Eh, ya, oke. Maaf Pak, mau tanya, kalau untuk pengirimannya perwakilan aja tuh semuanya yang Iya, kirim? hanya perwakilan aja. Ya, Pak, kasih. Jawaban nanti di eh, jawabannya cukup ini ya, cukup perwakilan aja ya, tidak harus masing-masing mahasiswa mengumpulkan. Nanti WA saya penuh nanti. Oke, masih ada yang belum bergabung nih, belum bergabung ke breakout room.
Oke, sepertinya udah masuk ke sini semua ya. Oh, mudah-mudahan. Ya, ada yang sudah selesai? Oke, eh, baik ini saya berikan apa hintnya ya. Ini bagi kalian yang pertama kelompok genap mungkin ya, yang metode Newton-Raphson ya. Eh, Ingat kita apa namanya? Kita punya fungsi fx ini ya, fx. Kemudian kita cari turunannya ya. F aksen x berarti kan 1 + 2 eksponen eh, minus X gitu. Kemudian XI plus satunya, ini kan berarti XI dikurangi FXI per F aksen XI. Ya. Jadi kalau kita ambil iterasi yang pertama, ini tadi kan nilai awalnya, tebakan awal kita adalah 1 kan ya. Jadi X1-nya sama dengan 1. Jadi kemudian nilai 1 ini kita masukkan ke apa namanya, ke masing-masing ini, masing-masing formulasi ini ya. Jadi kita kita hitung fxi ini sama dengan apa namanya f1 ya. Kita dapatkan 1 - 2 eksponen minus 1. Kita dapatkan 0,26424. Ingat ya, kita batasi sampai 5 digit ya, 5 angka di belakang koma. Kemudian turunannya berarti f aksen x1 ini sama saja dengan f aksen 1 ya. Jadi 1 + 2 eksponen min 1 kita dapatkan 1,73576 ya. Kemudian apa namanya X2-nya berarti menjadi X1 dikurangi ini ya, 1 dikurangi 0,26 ini dibagi 1,73576 ya. Jadi kita dapatkan X2-nya adalah 0,84777 ya. Kalau kemudian Anda hitung nilai galatnya, ini kita dapatkan di 17,956. Nah, sekarang berarti untuk iterasi keduanya nilai ini yang digunakan ya. Jadi untuk mencari xi plus 1, berarti sekarang Anda ingin mencari iterasi, karena ini iterasi kedua, berarti kita mencari apa? X3 gitu kan. X3-nya sama dengan X2 dikurangi F X2 dibagi dengan F aksen X2. Jadi sekarang angka X2-nya ini dimasukkan ke masing-masing eh, formula di sini. Ya. Ini kalau dihitung lagi nanti akan seperti ini. Ya. Nah, silakan nanti untuk apa namanya yang di kelompok menggunakan Newton-Raphson eh, silakan dilanjut ya. Jadi langkahnya seperti itu. Kemudian untuk yang second ini juga mirip ya. Jadi iterasi 1 ini tebakan awalnya XI min satunya adalah di 0 dan XI-nya adalah 1 ya. Ini sama ya. Tapi di sini kan kita tidak perlu mencari nilai turunannya, jadi kita hanya menggunakan nilai fx saja. Tapi kita memasukkan nilai xi min 1. Jadi fxi min 1 sama dengan f0 ya. Ini semua dimasukkan ke sini. Kita dapatkan 0 minus 2 eksponen minus 0, kita dapatkan minus 2. Kemudian fxi min 1 berarti sama saja dengan f1. Ini kita masukkan ke persamaan ini. Kita dapatkan 1 - 2 eksponen min 1. Kita dapatkan 0,26424 ya. Nah, jadi nilai xi plus satunya ini kan rumusan tadi yang sudah saya share di apa namanya di presentasi tadi ya. Tinggal kita masukkan angka-angka yang tadi sudah kita hitung. Xi-nya 1, ini fxi, ini xi min 1, ini xi, ini fxi min 1, ini fxi. Jadi kalau kita hitung kita dapatkan X2-nya adalah 0,88330 ya. Nah, kemudian lanjut iterasi kedua berarti geser itu kan.
XI min satunya sekarang apa? XI min satunya sekarang adalah yang ini. Kalau di iterasi pertama ini XI min 1, ini adalah XI. Ya. Di iterasi kedua berarti yang ini menjadi XI min 1. Ya. XI-nya mana? XI-nya adalah yang ini. Ya. Jadi apa yang akan kita cari di sini nanti? Kita akan menghitung menggunakan persamaan yang sama ini. Kita akan mendapatkan nilai X3. Ya. Sorry. Kita dapatkan X3 nanti. Nah, setelah itu nanti di iterasi yang ketiga gitu, berarti XI min satunya mana? XI min satunya berarti yang ini. Geser itu kan. Ini akan sama dengan 0,88330. XI-nya yang mana? XI-nya adalah yang ini. X3. Kayak itu. Udah, lanjut. Apa namanya? Hitung ini lagi. Ya, jadi masukkan masing-masing ini ya. Nilai F-nya ini. Hitung ini. Kita akan dapatkan nilai X4. X4 untuk X4. Ini berapa? Seperti itu. Ada pertanyaan? Terus sudah cukup jelas? Sih Pak, Ya, silakan. submitnya itu dalam bentuk apa ya Pak? Terserah Anda mau nulis ini terus kemudian eh, apa namanya? Maksudnya yang di yang dikirim. Kalau filenya terserah, misalnya Anda nulis di kertas kemudian di foto dikirim juga bisa. Kayak gitu. Ya, Oh, berarti dalam bentuk PDF nggak apa-apa Pak? nggak apa-apa. Kalau mau di PDF kan ya nggak apa-apa. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya pertemuan kita malam ini ya. Silakan nanti ini di apa dilanjut. Jadi ini apa langkahnya seperti ini untuk mengerjakan. Anda cukup hitung sampai iterasi yang ketiga ya. Kalau yang Newton respon ini kan iterasi satunya kayak gini. Oh ya, tadi saya lupa untuk yang second belum hitung galatnya ya. Jadi mestinya di sini sebelum apa namanya sebelum lanjut ke iterasi 2 di sini juga Anda harus ngitung galatnya itu ya. Epsilon A sama dengan berapa gitu. Nah, mungkin yang perlu Anda perhatikan di sini adalah karena permintaannya adalah Anda hanya diminta untuk menghitung sampai iterasi ketiga atau mungkin nanti iterasi keberapa. Sebenarnya permintaan atau perhitungan galat ini berarti sebenarnya menjadi apa namanya tidak relevan gitu ya karena pokoknya Anda berhenti di iterasi ketiga berapapun galatnya kan itu. Tapi nanti kalau dalam perhitungan yang sebenarnya kita tidak menentukan di iterasinya, tapi di galatnya. Jadi, misalnya katakanlah, hitung sampai dengan galat 10 pangkat minus 3. Berapapun iterasinya Anda harus lakukan. Nah, gitu. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Kita jumpa lagi nanti di minggu depan ya. Insya Allah di tatap muka biasanya. Seperti biasa. Baik, saya akhiri pertemuan ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Malam, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Malam. terima Oh ya, kasih. selamat malam. Terima kasih Pak, Ya, selamat selamat malam. Makasih, Pak.